Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah SPSI, guru BK SMA Negeri 2 Babelan, Bekasi, akan membuat video praktek uji kinerja konseling pribadi sebagai syarat peserta PPG Piloting tahap 1 tahun 2024. Dengan teknik yang digunakan adalah Cognitive Behavior. Dan pada konseling kali ini saya sudah membuat surat izin meminta persetujuan kepada orang tua siswa. Ikuti tahap dan tekniknya ya. Selamat menonton. Assalamualaikum. Salam, Raka, ya Allah. Gimana kabarnya? Mau datang? Silakan duduk. Ya Allah, mau datang. Alhamdulillah. Tiba-tiba nggak diundang ini datang ke sini. Gimana kabarnya kamu hari ini? Baik. Bingung sih, Bang. Oh, bingung, masih bingung. Iya, kamu ibu perhatiin kayaknya jarang banget masuk ya. Pelajaran ibu aja kayaknya udah beberapa kali nih. Ibu tanya sama wali kelas kemarin, dianya bilang nggak tahu ya Bu, nanti ditanya deh, dikonfirmasi sama orang tuanya, katanya gitu. Gitu. Ini alhamdulillah nih kamu tiba-tiba datang ke sini. Ini disuruh apa enggak nih datang ke sini? Keinginan sendiri. Iya, Keinginan sendiri. Oke, kalau kayak gitu, kalau emang kamu mau cerita, udah percaya nih sama ibu? Sudah. Kalau emang kamu pengen cerita sama ibu, sebelum kita mulai, baiknya kita doa dulu ya. Mudah-mudahan konseling kita ini ada solusi buat kamu. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kamu udah mau cerita sama ibu? Gimana? Sudah, Bu. Ibu cuma minta waktu sama kamu nih beberapa menit aja ya. Sebelumnya kamu udah bilang belum sama guru bidang tadi kamu kesini? Sudah, Bu. Sudah izin? Sudah. Iya. Nah, ibu ini udah dapat informasi nih. Ibu juga mau cross check sebenarnya sih, mau udah dapat informasi dari wali kelas, katanya kamu suka nggak masuk di jam pelajaran tertentu. Cuma nggak tahu nih guru yang mana gitu, cuma harinya udah kebaca nih, udah keciri. Setiap hari Senin kamu katanya nggak masuk. Emang hari Senin pelajarannya apa aja? Yang pertama itu ada matematika wajib, Bu. Matematika wajib, terus Yang kedua ada sejarah. ada sejarah, terus Yang ketiga itu ada sosiologi, Bu. ada sosiologi, Yang terus terakhir itu ada fisika, Bu. ada fisika. Dari 4 mata pelajaran itu mana ini yang menurut kamu kayaknya yang membuat kamu malas banget nih gue masuk sekolah nih gitu? Biasanya yang mana itu? Sosiologi sih, Bu. Sosiologi. Iya, Bu. Kenapa nggak suka sama gurunya? Apa pelajarannya susah atau gimana? Lebih ke gurunya sih, Bu. Oh, gurunya. Emang gurunya ngapa? Ada apa? Awalnya tuh gara-gara dia marahin saya, Bu, di depan kelas. Gara-gara saya ketahuan nyontek, Bu. Oh, ketahuan nyontek. Terus? Tapi saya nggak nyontek kok, Bu. Oh, kamu sebenarnya nggak nyontek. Iya, Bu. Coba kamu kesini ini posisinya lagi bingung atau gimana? Bingung sih, Bu. Bingung kenapa tadi? Kamu bingungnya itu saya harus gimana ya? Udah keseringan nggak masuk gitu ya, nggak Iya, masuk Bu. jadi bingung mau mulai dari mana gitu. Kalau mau masuk takutnya nanti guru itu malah tambah marah gitu ya. Iya, Bu. Jadi kamu nggak masuknya itu karena satu mata pelajaran, Iya, Bu. yaitu mata pelajaran apa tadi? Sosiologi gitu ya. Itu yang membuat kamu nggak betah di kelas gitu ya? Iya, Bu. Nggak betah di kelas, terus apa lagi? Jadi itu karena saya nggak betah di kelas gara-gara ngapel sosiologi itu, Bu. Lebih tepatnya gurunya, Bu. Jadi saya pengennya bolos, Bu. Pengen bolos, Pengen kabur. pengen kabur Iya, Bu. gitu. Itu karena kamu ketahuan nyontek tadi ya? Iya, Bu. Cuman saya nggak nyontek, Bu. Semua kamu nggak nyontek? Iya. Iya. Kamu udah berusaha jelasin nggak sama Udah, Bu. gurunya? Cuman Udah. Gurunya itu kenapa?
udah nganggap saya jelek bu. Udah nggak bisa, Iya. kamu jelek. Dia marah-marah nggak sama kamu? Marah-marah banget bu sampai saya dipanggil depan kelas bu. Oh, disuruh berdiri gitu di depan Iya, Bu. kelas, marah-marah Iya, Bu. gitu. Terus menurut kamu itu membuat kamu jadi ngerasa malu gitu ya? Malu sama marah sih bu. Oh, marah sama marah. Pas saat ketahuan kedapatan kata guru itu kamu nyontek, bahasa kamu gimana? Tinggi atau kamu diem gitu sampai guru, kan tadi kamu bilang gurunya katanya marah-marah ya? Iya bu. Iya, gimana tuh? Kamu agak emosi gitu? Emosi sih bu. Emosi ya? Iya, tinggi juga Iya, bu. tinggi gitu. Kenapa bisa emosi gitu? Malu? Apa mempertahankan diri, harga diri kamu di situ? Dua-duanya sih bu. Oh gitu. Soalnya saya nggak bener-bener nyontek bu. Oh, nggak benar-benar nggak contek. Itu yang membuat kamu akhirnya nggak betah di kelas. Iya bu. Iya. Jadi pengen kabur. Berarti sejak kapan nih kamu mulai nggak betah di kelas? Sejak guru sosiologi itu marah-marahin saya bu. Sejak guru sosiologi ya? Iya, bu. Sejak guru sosiologi itu marah-marah sama kamu, akhirnya kamu jadi nggak betah di kelas. Iya, gitu Bu. ya. Ibu mau tanya nih, sebenarnya kamu nyontek apa enggak? Enggak bu. Benar, Bener bu. tapi kelihatannya kayaknya nyontek ya. Coba, soalnya gini, guru itu kan ngomong ke saya nih bahwa si Raka itu kronologisnya nih ya, si Raka itu katanya kan ulangan harian nih, ulangan harian semua kan emang handphone tuh dikumpulin gitu ya, nggak boleh ada yang nyontek sama sekali. Emang sih handphone dikumpulin, nggak taunya kamu duduknya di belakang ya, kayaknya ya. Iya, Bu. Iya. Nah itu tiba-tiba kayaknya ada sesuatu nih yang membuat guru itu jadi curiga gitu. Ada lembaran lain gitu di kertas lembar yang dibagikan oleh ini gitu. Nah itu buat apa kamu? Buat ngapalin atau buat apa? Ketahuan gitu. Kata gurunya sih begitu. Itu versi guru sosiologi. Bener nggak? Coba. Sebenarnya iya sih bu. Iya. Cuman saya nyontek gara-gara kepepet bu. Kepepet. Iya. Saya nggak belajar gara-gara lupa juga sih bu. Kalau itu ada ulangan. Oh, mas itu ada ulangan, lupa. Iya, Bu. Emang di grup suka nggak rame itu, weh besok ada ulangan, suka kadang kamu tuh kepada rame tuh. Besok ulangan ini ya gitu. Iya, Apa kamu Bu. tidur? Apa gimana? Itu jadi Iya, lupa. saya kecapean bu tidur jadinya. Jadi saya nggak belajar. Oh gitu, jadi Daripada- kamu nggak belajar. Daripada saya jelek bu. Ya, kepepet sih bu. Jadinya nyontek. Iya bu. Itu rasanya gimana? Ketahuan begitu? Malu? Malu sih bu. Malu. Jadi guru itu marah-marah ya, karena kamu juga marah-marah ya, karena kamu juga bahasanya tinggi. Iya. Guru kan kepancing pasti ya. Iya. Nah kamu keselnya kamu itu karena kamu disalah-salahin gitu ya. Iya, Terus Bu. juga dia nggak percaya sama pendapat kamu bahwa kamu sebenarnya nggak nyontek di situ. Iya, Bu. Itu yang membuat kamu jadi nggak betah di kelas. Menurut kamu sekarang saya mau tanya nih, mencontek itu perbuatan yang baik apa enggak? Nggak tahu juga sih bu. Nggak tahu juga. Iya coba. Masa yang lain udah belajar nih mati-matian ya, tiba-tiba ada orang yang pengen nilainya bagus dengan cara yang instan gitu, tiba-tiba nyontek gitu. Mencontek itu bagus atau enggak menurut kamu? Kalau misalkan ada teman kamu yang belajar sampai mati-matian pengen dapat nilai bagus, terus tiba-tiba ada teman yang nyontek terus dapat nilai bagus, itu ada adil atau enggak menurut kamu? Enggak bu. Berarti mencontek itu adalah suatu perbuatan yang enggak bagus, yang enggak jujur gitu ya. Itu adalah bentuk korupsi kecil. Iya bu. Oh gitu, jadi saat itu memang perasaan kamu bingung, kaget, kalut gitu ya, merasa tersudut, hati kamu sakit gitu ya, karena memang diperlakukan seperti itu oleh guru tersebut kayak gitu. Menurut kamu itu dengan reaksi kamu yang seperti itu, kamu salah atau enggak? Salah bu. Saya memahami perasaan kamu. Saat itu rasanya nggak enak banget kan kalau kita nggak dipercaya dengan orang lain, apalagi dipermalukan di depan umum. Coba
ketika kamu lagi kesel sama guru tersebut atau sama orang lain, setiap ingin marah, coba kamu ubah rasa kekesalan itu dengan berusaha memahami guru atau orang lain, mengapa mereka bisa bersikap seperti itu kepada kamu. Misalnya, mengapa guru itu marah? Ya karena saya ketahuan mencontek. Otomatis kan dibahas di depan umum agar orang lain bisa menjadi pelajaran gitu, Raka. Iya Bu, cuman kan saya jadi malu Bu jadinya. Menurut saya sih nggak harus dipanggil di depan kelas juga Bu. Setelah kejadian mencontek ini, kamu udah pernah ketemu belum dengan guru tersebut? Gitu. Belum Bu. Kamu nggak usah takut, dan setiap masalah itu pasti ada solusinya. Dan jangan ngerasa rendah diri gitu, merasa kayaknya paling jelek dengan permasalahan tersebut gitu. Harga diri kamu jatuh, jangan ngerasa seperti itu gitu. Bahwa semua orang pasti pernah salah. Tapi gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi itu gitu. Kalau kamu sekarang sudah punya masalah, terus sedang punya masalah dengan guru tersebut, kamu lari, nggak masuk, bolos, bahkan sampai lompat pagar, dan kamu tadi bilang pengen keluar aja dari sekolah ini, menurut kamu itu bentuk penyelesaian atau lari dari masalah? Lari sih Bu. Kalau itu bentuk lari dari masalah menurut kamu, nah ibu mau tanya nih, sebenarnya reaksi apa sih sebenarnya yang kamu inginkan ketika guru mendapati kamu atau orang lain mencontek? Negur Bu. Kalau saya pikir sih semua guru, bukan hanya guru tersebut, kalau kejadiannya di depan kelas atau di dalam lingkungan kelas dapati siswanya mencontek, kebanyakan guru itu biasanya melakukan hal seperti itu, langsung ditegur di depan umum. Sanksi sosial selalu diberikan di situ. Untuk apa tujuannya? Biasanya untuk dijadikan pelajaran baik buat kamu ataupun teman-teman kamu yang lain. Mungkin saat itu memang rasanya malu, takut, panik dan lain sebagainya, dan ini memang harus sanksi sosial yang harus diterima oleh siswa bagi yang tidak jujur gitu, seperti itu. Iya Bu. Itu marah ketika kamu melakukan atau ketahuan mencontek, atau ibu itu selalu marah sama kamu ketika di jam pelajaran? Enggak Bu. Nah, apalagi kamu bilang ibu itu baik, berarti kan semua reaksi itu sebenarnya guru itu seperti itu karena melihat kamu mencontek. Apalagi saya dengar katanya kamu tuh saat itu kamu marah gitu ketika guru itu menegur gitu, rasa tersinggung, nadanya agak tinggi gitu. Menurut saya sih reaksi guru seperti itu wajar. Bahkan bukan cuma guru itu, semua guru juga akan bereaksi seperti itu, kayak gitu. Ibu jadi pengen tahu nih sebenarnya setelah kejadian itu gitu ya, setelah kejadian itu kamu nggak masuk sekolah, terus sampai bolos, bahkan sampai lompat pagar, menurut kamu nih, ibu mau tanya ulang nih, menurut kamu itu bentuk penyelesaian atau lari dari masalah? Lari Bu. Dan pada saat kamu lagi bolos gitu sampai lompat pagar itu ya, itu perasaan kamu gimana? Tenang atau enggak? Nggak tenang Bu. Oh gitu, jadi perasaan kamu nggak tenang. Sebenarnya kamu sadar ya akan perasaan diri kamu saat itu kamu bolos itu, kamu ada perasaan nggak tenang gitu di luar gitu. Itu biasanya kamu kalau kesel memang seperti itu atau gimana? Iya Bu. Coba deh, kalau kamu lagi kesel, kamu rubah dengan cara berpikir positif atau melihat dari sudut pandang orang tersebut. Biasanya kalau kita lagi kesel, kita melihat dari sudut pandang mengapa orang itu melakukan hal itu, biasanya itu akan mengurangi rasa sakit hati kita. Oh iya, setelah kejadian itu kamu bilang kan belum pernah ketemu ya, bahkan kamu menghindar dengan guru tersebut gitu ya. Coba deh kamu rubah, kamu mencoba untuk menemui beliau. Kalau kamu masih takut gitu, nanti saya akan coba dampingi gitu, bahwa kamu berpikir positif dan berpikir dari sudut pandangnya kenapa guru tersebut melakukan hal itu pada kamu gitu. Nanti akan saya bantu gitu dan meminta maaf
Soalnya kalau masalah dengan guru atau dengan seseorang, kalau kita tidak memulai gitu, kapan lagi kita menyelesaikan masalah yang ada? Kalau kita menunda, lama-lama komunikasi kita akan kaku dengan orang tersebut gitu. Makanya kalau kamu masih takut, coba buang rasa takut itu. Kalau kamu masih takut juga, saya akan mencoba membantu untuk mendampingi kamu bertemu dengan guru tersebut. Gimana? Boleh bu. Oke, kan kita sudah ketemu nih titik temunya, bahwa kamu sering gak masuk itu karena kamu sebenarnya sudah gak nyaman dengan di kelas itu, dengan perlakuan guru tersebut. Itu yang membuat kamu merasa rendah diri, terus juga rasa malu kamu, ngerasa semua teman itu menganggap kamu bodoh, menganggap kamu rendah gitu, padahal itu sebenarnya hanya pemikiran kamu gitu ya, yang belum tentu teman-teman kamu dan guru itu memiliki pemikiran yang sama dengan kamu gitu. Baik bu. Oke, sekarang coba kamu rubah pikiran-pikiran negatif kamu, yang kamu ngerasa bahwa kamu dengan kejadian itu kamu malu, harga diri kamu jatuh, terus kamu ngerasa bodoh gitu, ngerasa direndahkan oleh teman-teman, oleh guru tersebut. Itu kan sebenarnya pemikiran-pemikiran dari kita yang sebenarnya itu semua belum tentu kebenarannya gitu loh. Coba kamu rubah dengan pikiran-pikiran positif, bahwa kejadian kemarin adalah sesuatu hal yang biasa, bahwa kejadian kemarin adalah semua orang juga pernah melakukan hal itu gitu, bahwa dengan kejadian itu kamu ambil positifnya, suatu saat saya nggak akan mengulangi hal-hal tersebut yang sebenarnya itu akan mempermalukan diri saya gitu ya. Jadi pikiran-pikiran positif itu yang sebenarnya nanti akan mengurangi rasa negatif kamu. Coba pikir, kalau kamu terus menghindar terus dengan permasalahan kamu, yang ada permasalahan itu akan menimbulkan masalah baru. Satu, yang awalnya kamu hanya memiliki masalah dengan satu guru bidang studi, karena kamu terus-terusan gak masuk di hari Senin itu, apakah masalah itu tidak akan bertambah? Saya yakin masalah itu akan bertambah dengan masalah baru. Salah satunya adalah bermasalah dengan guru-guru bidang studi yang lain. Mereka juga akan berpikiran negatif, kemana nih si Raka gitu, kok nggak pernah masuk di jam pelajaran saya. Apakah itu tidak menimbulkan masalah baru terhadap solusi yang kamu sudah lakukan seperti itu? Nambah bu. Saran saya, kamu hadapi masalahnya, kamu minta maaf sama gurunya. Saya yakin guru itu akan memaafkan kamu gitu, dan bersikaplah seperti seolah-olah tidak ada apa-apa. Gak apa-apa, kesalahan kemarin itu kamu jadikan pelajaran yang suatu saat akan tidak terulang kembali. Baik bu. Gimana nih? Sudah ada titik terangnya, agak mendingan gitu tentang perasaan kamu sekarang gitu. Mau diselesaikan atau enggak? Mau bu. Terus-terusan lari dari masalah, sedangkan yang namanya masalah pasti ada solusinya gitu. Nah, ibu ini mau ngebantu kamu gitu, gimana caranya untuk bisa menyelesaikan masalah kamu gitu. Jangan ditunda-tunda, soalnya kalau ditunda-tunda nanti masalah akan nambah masalah lagi. Iya bu. Jadi mulai saat ini udah nggak ada lagi ya rasa sakit hati, kecewa, takut atau gimana gitu ya. Besok sudah mulai masuk gitu ya. Jangan nggak masuk lagi karena sudah banyak nih alfa kamu. Baik bu. Dan kalau ada permasalahan, saya berharap kamu jangan lari dari masalah, coba hadapi. Kalau memang bingung dengan solusinya, kamu bisa minta bantuan sama saya atau guru BK yang lain, biar kamu nggak lari dari masalah gitu, biar masalah itu tidak tertunda. Oh iya, untuk perbuatan yang kemarin berarti ada konsekuensi yang harus kamu terima, yaitu salah satunya adalah kamu orang tuanya saya panggil gitu. Untuk apa? Yaitu untuk membicarakan ya, menginformasikan tentang kondisi kamu yang sebenarnya. Dalam rangka untuk apa?
ada kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah gitu, agar kejadian-kejadian tersebut tidak terulang kembali, begitu ya. Siap, Bu. Soalnya kalau nggak ada pemanggilan orang tua nggak tahu nih perkembangan anaknya di sekolah seperti apa gitu. Kalau misalkan pihak sekolah menginformasikan tentang perkembangan anaknya di sekolah seperti ini, otomatis nanti si orang tua akan bekerja sama terus nih dengan sekolah. Gimana caranya agar kejadian-kejadian yang seperti ini tidak akan terulang kembali dengan kamu. Kamu siapkan orang tua kamu dipanggil besok pagi. Jangan, Bu. Harus, kenapa takut sama orang tua gitu. Nanti ibu bantu bicara sama orang tua, karena perilaku yang sudah kamu lakukan itu butuh adanya informasi. Orang tua harus tahu tentang masalah kamu kemarin gitu, sehingga nanti kan ada kerjasama sama orang tua. Emang kenapa kamu nggak mau dipanggil orang tuanya? Nanti dimarahin, Bu. Nanti biar ibu jelasin ke orang tua kamu tentang permasalahan kamu, dan setelah kejadian ini nanti ibu juga akan jelaskan nih ke orang tua kamu gitu, bahwa kamu nggak usah dibahas atau nggak usah dimarahin kembali. Kamu sudah meminta maaf sama guru tersebut, itu udah suatu kemajuan dan penyelesaian terhadap masalah kamu. Tapi yang jelas jangan sampai masalah itu terulang kembali gitu. Jadi memang harus ada kerjasama antara pihak sekolah, dalam hal ini wali kelas, guru BK, dan orang tua. Untuk apa tujuannya? Ya untuk bekerja sama, membersamai tentang perkembangan kamu di sekolah gitu. Baik, Bu. Karena masalah ini sudah berlarut, terus juga kamu mengambil keputusan kemarin gak masuk, terus berhari-hari, terus bolos, bahkan sampai lompat pagar. Nah ini perlu diberitahukan atau diinformasikan kepada orang tua kamu tentang perkembangan kamu atau perilaku kamu di sekolah seperti ini gitu. Jangan sampai orang tua, terkadang ada orang tua yang menyalahkan sekolah, kenapa saya tidak diinformasikan apa-apa gitu. Padahal sebenarnya kita kesepakatannya di anak gitu. Ada anak yang minta, Bu jangan bilang ya sama orang tua saya, is okay, kita nggak bilang. Tapi ternyata ada juga orang tua yang ketika nanti kejadian tiba-tiba anaknya mendapatkan sanksi dari sekolah, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Terkadang ada beberapa orang tua yang marah gitu, kenapa nggak dikasih tahu sama orang tua tentang perilaku anaknya di sekolah seperti apa gitu. Terkadang kan ada anak yang ketika di rumah itu dia manis sekali, baik gitu, tidak ada masalah apa-apa, tapi ternyata di sekolah perilakunya berbeda, sangat berbeda, bahkan sampai 180 derajat gitu perilaku anak ketika di rumah dan di sekolah gitu. Makanya butuh adanya kolaborasi nih, informasi tentang perkembangan anak di sekolah seperti apa, sehingga orang tua tahu gitu. Terus juga sebagai bahan cross checkan antara kita gitu, antara pihak sekolah dengan orang tua gitu, benar gak anak ini seperti ini gitu. Biar ada orang tua juga harus tahu bahwa kan dari pagi sampai sore itu orang tua nggak tahu tentang perkembangan anaknya di sekolah seperti apa, dan orang tua memberikan kepercayaan kepada pihak sekolah untuk anaknya itu dididik dengan baik gitu. Kalau misalkan ada masalah-masalah seperti ini, ya otomatis orang tua harus tahu, dan sekolah wajib memberitahukan tentang informasi tersebut gitu. Nah Gitu ya, Bu. Yaudah deh, Bu, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Oke, kalau begitu sesi konseling kita selesai. Ibu berharap ke depannya kalau ada permasalahan apapun, tolong dibicarakan baik-baik, kok dikomunikasikan, dalam hal ini wali kelas. Kalau kamu tidak nyaman dengan guru BK, dalam hal ini wali kelas kamu cerita tentang permasalahan kamu gitu.
atau juga kamu langsung ke guru BK kamu gitu, ceritakan tentang permasalahan kamu sehingga masalah ini tidak menimbulkan masalah baru. Dan jangan lupa besok pagi jam 7 orang tua kamu saya panggil ke ruangan BK. Nanti saya dan wali kelas kamu menemui orang tua kamu gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Ini ada angket yang harus kamu isi tentang hasil dari konseling kita seperti apa. Angket ini adalah sebagai bahan masukan untuk saya sebagai guru BK gitu. Oke, jangan lupa besok masuk terus ya, dan nanti saya dan akan menemani kamu untuk menyelesaikan masalah ini dengan guru bidang studi kalau kamu tidak berani gitu, seperti itu. Oke, dari saya cukup sekian. Makasih banyak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan diulang kembali ya nak.